Saya jelaskan sedikit lagi tadi tentang yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ini juga bisa dibagi menjadi 4 kitab yang disebut tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan tulisan-tulisan orang yang disebut dengan Paulus. Paulus inilah yang menjadi pendirinya agama Kristen, Ustaz. Jadi bukan Yesus ya Ustaz ya. Yang mendirikan agama Kristen atau yang pertama kali disebut Kristen itu adalah orang yang bernama Paulus, bukan Yesus. Ya, ketika Paulus dan Barnabas sudah tinggal di kota Antioquia, mereka dan pengikutnya baru disebut sebagai orang Kristen. Ajarannya Paulus dan ajaran Yesus yang tertulis dalam kitab mereka ini ada yang tidak matching, tidak sejalan. Tidak sejalannya bagaimana? Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17-18 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu huruf yang paling kecil dalam bahasa Ibrani tidak akan dihilangkan. Artinya sampai kiamat, Taurat itu tetap berlaku buat orang Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan, di dalam di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 bahwa Yesus yang mati sebagai manusia di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Buat siapa? Buat orang di luar Yahudi. Jadi orang yang di luar Yahudi tidak perlu di bawah hukum Taurat. Orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat apa aja? Ada sunat, babi haram, perpuluhan dan sebagainya. Buat orang non-Yahudi, hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya kalau dilihat, ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini berbeda. Yesusnya masih sunat, Paulusnya mengajarkan tidak perlu sunat. Yesusnya tidak makan babi karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Paulusnya mengatakan semua makanan halal. Yesusnya sholatnya sujud. Paulusnya mengajarkan berbeda. Sekarang gereja malah kebaktiannya hari Minggu. Malah mereka menggunakan tarian-tarian. Yesusnya sendiri malah sujud. Yesusnya sendiri diceritakan berpuasa selama 40 hari. Orang Kristen ada yang berpuasa, ada yang tidak. Yesusnya diceritakan ketika disalib, jenazahnya dikafani. Orang Kristen sekarang kalau meninggal masuk peti mati, pakai baju pengantin. Kebanyakan begitu kan? Yesusnya sendiri diceritakan di sini akikah, orang Kristen tidak melakukan akikah. Jadi ketika kita melihat, kita amatin agama apa yang laki-lakinya disunat, sholatnya sujud, tidak makan babi, berpuasa, matinya dikafanin, akikah, agama apa yang malah Islam, ya kan? Jadi saya bisa membuktikan dengan ayat-ayat di dalam kitab mereka, Yesus yang disembah oleh mereka sebagai Tuhan ternyata melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi sebenarnya kita juga melakukan sunnah Yesus di dalam Bible, Ustaz. Ya benar kan Ustaz? Tetapi kan sunnah kita kan sudah disempurnakan ya di dalam Quran dan sunnah Rasul, ya. Tetapi kan mirip kan? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus dikafani. Lah kita semua melakukan itu, ya. Walaupun sholatnya mungkin jumlah rakaatnya berbeda.